Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Melati? Baik-baik saja? Alhamdulillah, kabarnya baik Ibu. Terima kasih Melati mau menghadiri undangan virtual dari Ibu. Iya Ibu. Sebelum melakukan konseling, kita berdoa terlebih dahulu ya. Melati berdoa, Ibu pimpin ya. Ya Ibu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oh iya. Sebelumnya Melati sudah pernah ngobrol dengan guru BK? Belum pernah Ibu, ini pertama kalinya. Bagaimana perasaan Melati pada saat diundang oleh Ibu? Jujur, saya masih sedikit takut Ibu. Kamu tidak perlu takut, teman-teman kamu juga sering ngobrol dengan Ibu. Iya Ibu, tapi mengapa harus takut? Kamu tidak perlu takut dan ragu. Di sini Ibu untuk berkonsultasi. Di sini kamu berkonsultasi dengan Ibu. Karena Ibu di sini sebagai konselor yang bertugas memberi layanan untuk membantu peserta didik menghadapi masalahnya. Oh begitu ya Ibu. Ibu, saya boleh berkonsultasi atau melakukan konseling? Tentu boleh. Apa yang bisa Ibu bantu? Menurut Melati, apa peran konseling dan konselor dalam proses konseling ini? Menurut saya konseling itu bertugas menyelesaikan masalah siswa. Baik, Ibu akan jelaskan. Di sini Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling, membantu dan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan Melati sendiri sebagai konseling berperan aktif dalam mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur, serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Oh iya, saya kan berusaha aktif Ibu, tapi saya tidak mau masalah saya ini tersebar kepada teman-teman saya. Oke. Soal itu Melati tidak perlu khawatir. Di dalam konseling ini ada aturan untuk menjaga kerahasiaan. Jadi tidak perlu khawatir Melati. Ibu bisa menjaga pembicaraan ini. Ibu berharap Melati bisa terbuka dan menyampaikan permasalahannya. Oh gitu ya Bu. Sebelum kita mulai pembahasan permasalahan Melati, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu. Apakah 30 menit sudah cukup untuk proses konseling kita? Saya rasa cukup Bu. Nah, sekarang coba Melati ceritakan masalah apa yang Melati alami. Belakangan ini saya sering dicariin dan ditanyain terus oleh guru mata pelajaran. Kenapa Melati dicariin oleh guru mata pelajaran? Apa yang Melati lakukan? Mungkin karena saya tidak menentukan tugas Bu. Coba Melati ceritakan hal-hal apa yang membuat Melati tidak mengerjakan tugas. Saya merasa bosan belajar Bu. Pagi saya harus belajar di sekolah, pulang sekolah saya les, sampai di rumah juga saya harus mengerjakan tugas. Jadi Melati merasa bosan dengan rutinitas itu terus. Iya Bu, kalau saya bosan biasanya saya langsung tidur. Saya tidak mau terlalu lelah, saya juga tidak mau memaksakan diri dan juga tidak mau sakit Bu. Pada saat Melati tidur lebih awal, Melati tidak mengganti dengan dengan bangun lebih awal agar bisa mengerjakan tugas. Tidak Bu, saya tetap bangun seperti biasa. Jadi walaupun Melati tidur lebih awal tetapi tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas, begitu? Iya Bu, sebenarnya saya tahu apa yang saya harus lakukan. Ya Bu, sebenarnya saya tahu yang saya lakukan itu tidak tepat. Hanya saja saya merasa nyaman. Saya sadar kalau saya seharusnya belajar lebih giat lagi karena sebentar lagi saya akan ujian. Melati mengatakan harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tetapi Melati merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut kalau tidak lulus. Terus, saya membutuhkan motivasi Bu agar saya rajin belajar. Melati butuh motivasi untuk belajar karena takut akan gagal. Ya Bu, kalau saya begitu terus, saya takut gagal dalam ujian. Jadi Melati tertekan dengan menghadapi ujian.
Iya Bu, saya takut gagal, pasti nanti orang tua saya marah-marah dan saya juga malu Bu. Ibu mengerti dengan perasaan yang Melati rasakan. Ibu berterima kasih untuk Melati sudah mau bercerita tentang perasaannya. Berdasarkan cerita Melati, Melati mulai bosan belajar karena jadwal belajarnya terlalu padat. Namun Melati merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar dapat bersemangat lagi. Begitu Melati? Iya Bu, betul. Ibu paham dengan apa yang Melati rasakan. Pada dasarnya kita memang akan mudah bosan ketika kita melewati kegiatan-kegiatan rutinitas yang itu-itu saja. Apalagi di umur Melati saat ini, suka hal-hal mencoba yang baru dan menyenangkan. Biasa orang-orang menggunakan hari weekend untuk berlibur, berkumpul dengan keluarga atau sedang berjalan-jalan dengan temannya untuk menghilangkan rasa penat karena rutinitas yang membosankan. Iya Bu, betul. Nah, sekarang coba Melati pikirkan hal apa yang dapat membantu Melati bersemangat. Saya suka mendengar musik, jalan-jalan bersama teman, dan nonton film Bu. Nah, Melati sudah tahu apa hal yang bisa membuat Melati bersemangat. Jadi, apa rencana Melati untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar Melati? Melati mau mengatur ulang jadwal kegiatan seharian saya Bu. Kapan waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua agar Melati bisa belajar dengan baik. Jika sudah mulai bosan belajar, bisa mendengarkan musik, dapat merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman, dan juga dapat membantu orang tua. Melati sudah bisa menemukan solusi yang ibu anggap itu tepat dan Melati mau melakukannya. Tentu saja Ibu, Melati ingin meraih prestasi seperti teman Melati. Ibu yakin Melati pasti bisa karena Melati siswa yang memiliki prestasi. Melati tahu apa yang terbaik untuk Melati. Baik Ibu, Melati senang kalau hal ini benar-benar saya lakukan dengan baik. Saya akan berjanji akan giat belajar agar sukses dalam ujian nanti. Ibu sangat senang mendengarkan hal itu Melati. Apakah masih ada hal yang bisa dibicarakan lagi? Sudah cukup Bu. Berhubung waktu sudah habis ya, mari kita akhiri proses konseling ini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Jadi di awal Melati mengatakan bahwa prestasi Melati menurun. Semua itu diakibatkan karena Melati merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat untuk belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Melati merencanakan untuk mengatur jadwal belajar, meluangkan waktu untuk berjalan-jalan dengan teman-teman saat weekend, dan sekali mendengarkan musik ketika Melati mulai bosan dalam belajar. Bagaimana Melati? Iya Bu, saya akan berusaha agar tujuan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat bersemangat belajar lagi. Ibu senang sekali mendengarkannya. Bagaimana perasaan Melati sekarang? Saya juga merasa senang dan lega Bu, sekarang saya sudah tahu apa yang saya harus lakukan. Oke, terakhir rencana apa yang akan Melati lakukan? Saya akan memulai dengan mengatur ulang jadwal belajar saya, meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas harian, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Bagus Melati, Ibu yakin Melati pasti bisa. Melati sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah Melati buat ya. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri dan Melati jangan sungkan lagi untuk menghubungi Ibu jika Melati kesulitan. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang saya lakukan. Kalau begitu saya permisi kembali ke kelas Bu. Terima kasih Melati dan sudah mau menceritakan dan menghadiri undangan dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Melati.